Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blockchain Disaster Management. Kami adalah platform inovatif yang didedikasikan untuk mengelola bencana alam di Indonesia. Mari kita mulai dari halaman utama. Di sini Anda akan menemukan informasi terbaru tentang bencana, seperti informasi tentang sesar Lembang, fakta mengenai sesar Lembang, jalur sesar Lembang, dan bahayanya. Pada page ini juga terdapat tombol drop down yang akan menampilkan berbagai macam berita yang akan membawa Anda ke artikel lebih lanjut terkait bencana alam di Indonesia. Pada page ini juga terdapat beberapa tombol di dashboard. Di dashboard ini, Anda akan menemukan tombol D-Day yang akan membawa Anda ke berbagai macam fitur penting seperti peta bencana, kebutuhan logistik, layanan kesehatan, dan posko pengungsian. Selain itu, ada juga tombol About Us yang berisi informasi tentang pengembang dan ide di balik BDM. Kami juga memiliki tombol Help and Contact yang memungkinkan Anda untuk menghubungi kami dan memberikan saran. Dan yang terakhir terdapat tombol Login. Sekarang, mari kita bicara tentang proses login. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang proses login, saya ingin menjelaskan beberapa hal. BDM ini memiliki 4 jenis administrator. Yang pertama ada BNPB, Dinsos, PMI, dan RSUD. Sebelum Anda dapat mengakses area admin, Anda perlu membuat akun terlebih dahulu. Admin membuat akun dengan mengisi email, kata sandi, dan juga memilih salah satu jenis lembaga dari 4 administrator yang disebutkan sebelumnya. Setelah membuat akun, Anda dapat langsung login. Sekarang, mari kita lihat apa yang dapat dilakukan oleh admin BNPB. Pada halaman BNPB, admin dapat memilih salah satu jenis satuan, misalnya BPBD Kabupaten Cianjur, lalu mengklik verifikasi. Sistem akan secara otomatis menampilkan alamat dan nomor telepon administrator terkait. Pada page ini terdapat fitur emergency. Admin dapat menginput informasi bencana terkini, termasuk jenis bencana, tanggal, waktu, lokasi, kerusakan infrastruktur, jumlah korban, dan wilayah terdampak. Setelah menginput, informasi tersebut dapat dilihat oleh admin dan pengguna lain. Selanjutnya, ada juga fitur Needs. Admin dapat melihat informasi bencana yang telah diinput dan detail posko yang tersedia. Admin juga dapat menambahkan posko dengan informasi seperti jenis posko, nama posko, koordinator posko, lokasi posko, dan foto posko. Admin juga dapat menginput data pengungsi, termasuk jumlah dan detailnya, serta kebutuhan posko seperti pangan, sandang, sanitasi, dan obat-obatan. Selain itu, terdapat fitur verifikasi, di mana admin dapat memverifikasi donasi dari para donatur. Informasi tentang jenis bencana, lokasi, waktu kejadian, dan informasi donatur dapat dilihat di sini. Jika semua informasi diperlukan untuk donasi sudah lengkap, admin dapat memverifikasinya dengan mengklik tombol Verify. Sekarang, mari kita bahas login ke admin Dinas Sosial. Setelah login, admin harus memilih jenis satuan, misalnya Dinsos Provinsi Jawa Barat, lalu mengklik Verify. Di page ini terdapat menu Receive. Admin dapat mencari data terjadinya bencana dengan mengisi informasi seperti jenis bencana, lokasi, dan tahun. Setelah mengisi, admin dapat mengklik Cari untuk menampilkan informasi bencana yang sesuai. Dari sini, Anda dapat melihat detail informasi bencana. Pada halaman informasi detail ini ada data donasi yang diterima seperti nama donatur, bank yang digunakan, nomor rekening, nominal, jenis alokasi, tanggal, dan waktu. Selanjutnya terdapat menu Verification. Di menu Verification ini, admin akan melihat data jenis bencana, lokasi, dan waktu. Admin juga akan melihat data donatur dan bukti donasi. Di sini, admin akan memverifikasi informasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Terakhir, ada menu Upload. Di sini, admin dapat mengunggah dan mencari detail informasi dari bencana, seperti jenis bencana, lokasi,
waktu, dan dokumentasi. Admin juga dapat melakukan penambahan dokumentasi jika diperlukan. Selanjutnya, mari kita bahas login ke admin sebagai PMI. Seperti biasa, admin memilih jenis satuan dan mengklik Verify. Pada page PMI ini terdapat fitur stok. Admin akan menemukan tombol yang mengarah ke menu stok. Di sini, admin dapat melakukan pembaruan informasi tentang donor darah berdasarkan jenis produk, resus plus, resus minus, dan berbagai macam golongan darah yang tersedia berdasarkan lokasi. Setelah selesai melakukan pembaruan informasi, admin harus mengklik tombol selesai. Terakhir, kita akan bahas login ke admin RSUD. Admin memilih jenis satuan, misalnya RSUD Lembang. Pada page ini terdapat menu Available Bed. Admin akan menemukan informasi mengenai ketersediaan kamar di rumah sakit dari berbagai macam jenis kamar, mulai dari VVIP, utama, berbagai kelas, hingga ruang isolasi berdasarkan lokasi rumah sakit. Di sini, admin juga dapat melakukan pembaruan informasi sehubungan dengan ketersediaan tempat tidur, fasilitas, dan detail lainnya yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang, mari kita bahas login sebagai donatur. Jika Anda belum memiliki akun, Anda dapat membuatnya dengan mengklik menu Create Account. Anda bisa mengisi email dan kata sandi, atau login menggunakan akun Google. Setelah login, pengguna atau donatur dapat mengakses menu D-Day. Di dalam menu ini, Anda akan menemukan berbagai fitur yang berguna. Pertama adalah peta bencana. Di sini, donatur dapat melihat peta yang menampilkan berbagai macam jenis bencana alam berdasarkan lokasinya. Anda juga akan melihat dampak dari bencana tersebut seperti jumlah korban, luka-luka, pengungsi, dan kerusakan bangunan. Terdapat tombol drop-down all yang memungkinkan Anda untuk melihat detail bencana yang sedang terjadi, seperti gempa bumi. Anda juga dapat melihat informasi detail tentang gempa bumi termasuk lokasi dan kebutuhan logistik. Pada page ini, jika Anda mengklik tombol pangan, Anda akan melihat detail kebutuhan pangan seperti nama kebutuhan per orang per hari, total, pengungsi, jumlah ketersediaan, alokasi donasi, dan jumlah kekurangan. Demikian pula, Anda dapat melakukan hal yang sama untuk jenis kebutuhan logistik, seperti sandang, sanitasi, obat-obatan, dan jenis kebutuhan logistik lainnya. Selanjutnya, terdapat tombol Donate Here. Di menu ini, tombol Donate Here, di dalam fitur ini Anda akan memilih barang yang Anda akan donasikan, termasuk nama kebutuhan, harga, kuantitas, donasi, dan total harga. Anda juga dapat memilih jenis logistik yang ingin Anda donasikan. Setelah memilih barang untuk didonasikan, Anda akan melakukan proses donasi. Anda akan melihat informasi mengenai donasi yang sukses, gagal, dan dalam proses verifikasi. Anda juga akan melihat estimasi waktu untuk verifikasi. Pada proses donasi, Anda akan menemukan menu konfirmasi transfer yang mencakup nomor rekening penerima, nominal donasi, bukti transaksi, dan tombol submit. Menu kebutuhan logistik akan menampilkan detail kebutuhan logistik yang sama seperti yang telah Anda lihat saat melakukan donasi. Selanjutnya juga terdapat menu layanan kesehatan, di mana di menu layanan kesehatan ini Anda akan menemukan informasi tentang layanan kesehatan. Di bawahnya terdapat informasi dari PMI mengenai detail rincian pendonoran, berbagai kebutuhan yang dilayani oleh PMI termasuk fitur untuk melakukan donor darah.
Selain itu, pada D-Day juga terdapat menu posko pengungsian. Pada menu posko pengungsian ini, Anda akan melihat informasi mengenai posko pengungsian, termasuk alokasinya, jumlah pengungsi, dan kategori pengungsi. Anda juga bisa melihat detail informasi untuk posko pengungsian yang telah diinput oleh administrator. Jika Anda ingin mencari pengungsi, Anda dapat menggunakan fitur pencarian dengan mengisi informasi seperti nama lengkap, usia, dan jenis kelamin. Sistem akan mencari pengungsi tersebut, menampilkan lokasi dan kondisinya. Di samping tombol Donate Here, terdapat tombol informasi yang memuat informasi tentang donatur yang telah diverifikasi untuk melakukan donasi oleh administrator. Informasi tentang donasi dalam bentuk uang atau barang akan ditampilkan. Demikianlah tampilan dan fitur-fitur yang tersedia dari website ini, khususnya pada menu D-Day dan masing-masing page pada administrator. Untuk donatur di situs web Blockchain Disaster Management. Kami berharap bahwa dengan fitur-fitur ini, donatur dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana dengan lebih efektif. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan alat yang inovatif dalam penanggulangan bencana. Dengan Blockchain Disaster Management, kami berusaha untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih aman, tangguh, dan berdaya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah bergabung dengan kami dalam upaya melindungi dan membantu mereka yang terkena dampak bencana. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.